tawakupan malam hari ini, padanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Maka sambil minum, sambil ngopi, sambil nyantap yang ada di depan sebelum kita santapan besar nanti. Jadi menurut ilmu kesehatan sebelum makan itu harus buah dulu. Ya, kalau ada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, sahibus syafaat. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sesuai rencana bahwa untuk sementara kegiatan belajar kita bersama, ya, kita di sini mah bersama-sama belajar, ya. Menjelang bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, dipindahkan ke rumah masing-masing, ya. Ya, jadi tidak berkumpul di sini malam Selasa, malam Rabu, tetapi di bulan Ramadan baca Qur'annya bukan hanya malam Selasa, malam Rabu, tetapi setiap saat. Ya, dikejar terus, ya. Husnuzon, mudah-mudahan minimal 1 tamatan. Amin. Ya, Bang Parismar ada getol mana? Nah, 2 tamatan. Iya, Mas Durima mana jauh. Nah, mudah-mudahan sedikit motivasi buat kita semua yang sedang kita sama-sama nuntut ilmu, sedang sama-sama belajar, ya, dengan memperhatikan kegiatan kita semua. Masya Allah, saya angkat topi dah untuk terutama di kesepuhan, ya, Pak Haji Kilan, tiada majlis yang terlewat, ya. Ini tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini dikehendaki untuk khairan, ya, untuk lebih baik di antara orang-orang yang lain. Cirinya satu, yaitu khairan yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan gelar orang itu baik, maka Allah memberinya bukan kedudukan yang tinggi, bukan harta yang berlimpah, bukan anggapan orang kata mah, ya, bangga orang melihat, tetapi Allah menitipkan kebaikan pada orang tersebut. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin.
Ketika Allah berkehendak untuk menjadikan orang ini terbaik, maka Allah memberikannya pemahaman di dalam agama. Karena nanti ada perintah yang menyusul, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar itu bukan kewajiban yang namanya biasa kita sebut Pak Ustadz, Pak Kiai, atau para ulama, tetapi seluruh orang-orang yang beriman berkewajiban untuk murru bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ketika kita menyeru yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, ila dinillah, menyeru kepada agama Allah. Ketika kita ingin menyeru kepada agama Allah, maka syaratnya satu, paham dulu agama kita. Tahu dulu apa yang harus kita sampaikan, dan itu pengetahuan itu, ilmu itu tidak datang dengan sendirinya. Ujug-ujugnya orang harus ada melangkahkan kaki dulu, berangkat ke tempat majlis ilmu, insya Allah pulangnya dapat ilmu. Adapun di sananya seperti kemarin ya, rame nundutan dan sebagainya, itu mah keutamaan ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di dalam talabul ilmi. Tangsok usil begitu makan bagian batur usil. Urang matong usil kanu gitu karena kenapa? Karena di situ ada keutamaan. Ingat istilah orang-orang dulu, para kiai, para guru-guru kita, ya. Ini sama bedanya yang dulu namanya pesantren itu, ya, belajar kemudian pulangnya ke tempat tidur yang disediakan. Sekarang mah belajar pulangnya ke rumah sendiri, nyantri juga, ya. Makanya kata kiai, santri mah tong boro ngajina, tong boro di majelis ilmu, di mana? Maaf, di kamar mandi lagi ngaji mah, nyantri, ya. Itulah ya doanya para guru-guru kita dahulu. Makanya hal-hal seperti itu jangan menjadi perbincangan yang viral. Ya, iya, kita melewatkan ya. Begitu mah. Maka kabar gembiranya buat semua, bil khusus rekan-rekan yang senantiasa mengejar keutamaan ilmu, maka akan sangat mulia ya beberapa tingkat di antara orang-orang, yaitu orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Malaikat sampai sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan karena Adam diciptakan dari tanah dan lain sebagainya, tetapi karena Adam mempunyai ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. Ya, ketika Adam dites oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan hal-hal yang akan muncul di dunia, disebutkan. Ya, termasuk nama Pasulam disebut tadi teman. Ayat. Ya. Semua benda yang sekarang kita tahu ada, disebut oleh Adam, Nabiullah Adam alaihissalam. Malaikat nggak bisa. Ketika disodorkan kepada malaikat alaihissalam, tidak bisa. Ya, untuk menyebutkan hal tersebut. Maka dari itu Allah memerintahkan usjudu li Adam fasajadu, maka sujudlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala illa iblis, kecuali iblis. Alatan apa? Karena Allah memberikan ilmu. Maka dari itu keutamaan ilmu sangat luar biasa. Ya. Jadi itu konsentrasi nih ngeliburan ya. Ya, sangat luar biasa. Untuk itu ya, jangan bosan-bosan ya
jangan merasa lelah untuk mengejar ilmu. Ya. Nah, iya, ya, begitu. Sabda baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang keluar dari rumahnya fi thalabil ilmi, tujuannya untuk tolab ilmu, ya, untuk tolab illa wada'at laul malaikatu aznataha ridwan bima yasna, maka para malaikat akan apa? Sayapnya itu, cek bahasa orang dinaunkan, dilebarkan, dikepakkan, ya, untuk orang-orang pencari ilmu. Maka dari itu keutamaan orang yang berilmu, sabda Rasulullah SAW, seperti bulan di antara bintang-bintang. Nah, jadi terus semangat, jangan ngelihat kita usia berapa, jangan dihitung usia apa Pak Haji. Usia mah kembali, ya batur ngitung, nah orang atau ngitung usia, ya. Karena mencari ilmu itu kita sudah dari awal sudah tahu, diajarkan oleh guru-guru kita dulu di madrasah diniyah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai ayunan, sudah diayun, ketika diayun orang tua kita, ibu kita sudah mengajarkan kita la ilaha illallah, diayun. Eta mama baheula. Man wayana terang ayun anak. Ditinggalkeun wayana, ya. Iya, no ayana. Baheula mah teu. Ulah dididik kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakabe anu menang di majelis taklim ku emak orang dibaca dirinya, sholawat tibir kulub dibaca, sholawat nariyah dibaca, kemudian apa namanya, nuruz zolam dibaca. Nuruz zolam tadi ya apa, idul awam, abda'u bismillahi warahmani dibaca, bejan lu ayeuna, ya. Makanya, ya, orang-orang tua zaman dahulu walaupun hitungannya sedikit hartanya, tetapi keberkahannya sangat melimpah, ya. Nah, beda dengan sekarang, hitungan nama loba, ya, tapi keberkahannya berkurang. Karena kenapa? Karena kita sedikit-sedikit banyak tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah disebutnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, keutamaan ilmu yang menjadikan kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada amal yang akan diterima kecuali berdasarkan ilmu. Ya. Keimanan itu tidak akan bernilai ketika tidak ada ilmunya. Kita sudah berkalimat syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jaminan, ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Walaupun di belakangnya berentet, ya, dosa, akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuman jaminan untuk bisa mengucapkan akhir dengan kalimat thayyibah itu yang harus kita perjuangkan, ya, harus kita perjuangkan. Maka dengan keimanan yang sudah Allah titipkan kepada kita semua, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Kita dititipkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada baginda Rasul, kecintaan kepada baginda Rasul, keimanan kepada kitab Al-Qur'anul Karim, maka ini harus dijaga, ya. Dan kita menjaganya dengan cara apa? Cara mengetahui hal-hal yang harus kita lakukan, dan jangan pula lupa harus mengetahui hal-hal yang harus kita jauhi. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadah, maka kita harus menjalankan hal-hal yang tersirat di dalam kalimat thayyibah tersebut. Dan jangan lupa kita pun harus belajar apa-apa saja yang bisa merusak, bahkan bisa menghilangkan
nilai-nilai kalimah thayyibah, nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kita harus belajar dua-duanya, jangan hanya kita terus belajar bagaimana cara beribadah tetapi kita lupa tidak belajar bagaimana cara menghindar daripada godaan-godaan yang bisa menjauhkan bahkan bisa merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hujjatul Islam Imam Ghazali senantiasa mengingatkan kita an-nasu kulluhum mayyitun, kan begitu ya. Ya, kata Imam Ghazali, an-nasu kulluhum mayyitun illal alim. Semua manusia itu disebutnya apa? Mayat, ya. Orang mati kecuali orang yang berilmu. Al-alimuna nuyyamun, ya, kata Imam Ghazali. Orang berilmu juga tertidur pulas. Karena apa? La ya'lamun, tidak beramal dengan ilmunya. Seperti orang tidur, masih orang tidur ngorok, tidak ingat apa-apa. Ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bisa membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal amiluna, orang-orang yang beramal inilah yang akan mendapatkan keutamaan ketika al-mukhlisun akan kita dapat. Ketika beramal tidak dengan mukhlisun, maka ini pun merupakan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Para ulama hikmah mengatakan dengan istilah yang lain, an-nas kulluhum halqa. Ya, seluruh manusia, ya, seluruh manusia kulluhum halqa, semuanya dalam keadaan merugi, dalam keadaan celaka. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Ini yang kemarin sempat saya mengomentari yang pada di Supiano, ya. Mari kita sama-sama semangat untuk menjadi alim dan menjadi amil. Maksud amil bukan berarti tidak akan berkat. Iya ya. Nah, gitu ya. An-nas kulluhum halqa. Ini pelajaran buat kita semua dari para ahli hikmah, ya. Bahwa manusia itu semuanya merugi, ya. Celaka illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Ini sesuai dengan pakuluman bi ghairi ilmi ya malu amalu mardudatul latu balu, bahwa tidak akan diterima ibadah seseorang kecuali dengan ilmu. Halka, maka rek salatna berrokaat-rokaat tengah malam tanpa ilmu, maka lebih baik orang yang berilmu sedang tidur. Bagaimana begitu, ya? Orang-orang di sebelah sana berteriak, masa orang sholat kalah sama orang tidur? Nah, dia tidak tahu bagaimana tidur orang ini, ya. Tidurnya dengan ilmu, sementara dia berdirinya tidak dengan ilmu. Berdiri sholatnya tidak dengan ilmu, ya. Dia tidak tahu bagaimana cara berniat, dia tidak tahu bagaimana cara ruku, dia tidak tahu bagaimana cara sujud, dan tidak tahu bagaimana atau kemana apa tujuan daripada sholat tersebut. Tidak dengan ilmu, maka nilainya jong, nilainya nol kalau dibanding dengan orang yang sedang tidur di sampingnya tetapi dengan ilmu tidurnya, ya. Ini perbandingan yang sangat luar biasa, ya, jauhnya. Kemudian wal amiluna kulluhum halq, orang-orang beramal pun semuanya akan celaka, akan merugi. Illal mukhlisun, kecuali beramalnya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintahnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Disebut agama yang kuat awalnya mukhlisun pertamanya, ya. Kemudian wal mukhlisuna ini yang disebut dengan
kekhawatiran yang agung, kekhawatiran yang besar, ternyata orang ikhlas pun masih ada kekhawatiran-kekhawatiran, maka tetap kita harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa pang alimna, jangan pernah kita merasa pang getolna beramal, pang ibadahna, pang ikhlasna, karena di satu sisi Imam Ghazali mengingatkan kita 4 diantaranya orang-orang tertipu dengan ini, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan merasa ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan begitu, ya. Kadang-kadang kita misalkan, mohon maaf, ya, tulis nih, jangan ditulis nama saya, tulis hamba Allah, ya. Nah, dari satu sisi ini ikhtiar kita untuk apa? Untuk menjauhkan daripada sifat-sifat riya. Tetapi di sisi lain, setan itu sangat pintar. Ketika disebut oleh panitia hamba Allah 200.000, oh, aing eta hamba Allah teh. Batur mah teu nyahoan, oh, turutan untuk saya ya. Sedekah mah tara ditulis. Nah, ya. Riya. Timbul pertanyaan, ya. Timbul pertanyaan, kalau gitu nggak usah sedekah. Nggak usah sedekah. Maka ulama Saudi mengatakan, Ibnu Fauzan, Syekh Fauzan mengatakan, hakikatul riya adalah meninggalkan ibadah karena takut riya. Adalah hakikat ibadah, hakikat riya. Ya, kita sholat, ditanya mau kemana? Mau sholat berjamaah. Oh riya, sholatnya diomong-omong, tanya, ya. Isu kan itu mau ke masjid, sian riya orang. Itulah hakikat riya. Ya, hakikat riya. Dan kita balik bertanya kepada mereka, meninggalkan amal ibadah karena riya pun syirik sama. Ibadah karena riya syirkul asghar, meninggalkan ibadah karena riya pun syirkul asghar. Maka jagalah ibadah kita sebaik-baiknya, termasuk thalabul ilmi. Tujuannya ketika keluar kita tidak lain tiada bukan adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho Allah, maka segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu diistirahatkannya sejenak ini pengajian kita, talim kita, ya belajar kita sama-sama, bukan berarti kita berhenti untuk thalabul ilmi, ya. Tetapi justru di bulan Ramadan kita harus berlomba-lomba, karena para ulama salafus soleh, ya, para ulama terdahulu ketika keluar dari Ramadan semuanya mereka mengangkat tangan berdoa lagi, ya, mohon disampaikan lagi kepada Ramadan yang akan datang. Kita sebentar lagi nih Ramadan, ya, tinggal beberapa hari lagi, ya. Anu geus meuli baju mah geus tenang-tenang gitu ya. Mengucar meuli baju rada ya. Gitu. Cek paudi ya can mere teh air anak buah cenah ya. Gitu. Mun geus dibere mah rada tenang. Ya, sakedeung di Ramadan, mudah-mudahan kita bisa masuk Ramadan dengan badan sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Ilmunya sudah ada sekarang mah, ya, tinggal kita amalkan di bulan Ramadan. Hiasi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bermohon dengan amalan-amalan tersebut, dengan usaha-usaha yang telah kita persiapkan 1 tahun terus berjalan meningkat, maka Allah anugerahkan rizki untuk mendapatkan 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Jadi persiapan Lailatul Qadar lain di bulan puasa doang terus, ya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan seperti biasa silahkan makmurkan masjid-masjid di sekitar kita. Jangan pernah kita tinggalkan masjid di sekitar kita, ya, karena kelompok saya nih adanya di sana nih sholatnya kayak itu tidak baik, ya. Makmurkan sholat yang masjid-masjid yang ada di sekitar kita, karena itu yang disebut dengan wa may yu'azzim sya'airillah fa inna min taqwal qulub. Syiar agama yang agung itu akan kelihatan bagaimana syiar masjidnya, bil khusus di bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah buat kita semuanya.
untuk mengarungi 11 bulan yang akan datang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kalau biasanya kita puasanya puasa umum, mudah-mudahan sekarang meningkat puasanya puasa khusus, ya. Puasa khusus, mudah-mudahan yang kemarin bisa puasa khusus, bulan sekarang mah bisa puasanya khawasil khusus, ya. Kita terus, ya, bermetamorfosa, berubah dan terus berubah ke arah yang lebih baik, Itu semua tidak akan dicapai kecuali dengan tolabul ilmi. Silahkan pergunakan ilmunya yang didapat dari berbagai macam majelis ta'lim. Titip dari saya untuk bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat, ya, baik itu sholat wajib, sholat sunat, bil khusus sholat tarawih yang biasa di kita mah cepet bacaannya, maka ya biasakan dengan terus membaca. Walaupun kita menjadi makmum, jangan pernah meninggalkan baca surat Al-Fatihah, ya, karena tidak disebut sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Tidak dihitung rokaat kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka latih lagi bagaimana cara kita mewasol surat Al-Fatihah. Kita akan mewasol sebelum kita tutup. Ya, 3 ayat sampai Malik Yaumiddin, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari bismillah mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi nuhdi nas-siratal mustaqim. Begitu diwasal bacanya misalnya makmum, jangan pernah menunggu akhir surat yang dibaca oleh imam. Hati-hati, ya. Kemudian kita ketinggalan Fatihahnya. Karena kita bukan makmum masbok, ya. Bukan apa aja nah? Bukan makmum masbok, bukan baru datang, kita dari tadi udah ada di situ. Cuman kita lalai. Nungguan iraya lakum dinukum lah, ya. Pas lakum dinukum kata Allahu Akbar. Yang mau kaburu Fatihahna. Ya, setelah takbiratul imam, ikutin langsung kita takbiratul ihram. Jangan pernah menyepelekan sholat, ya. Biasanya sholat tarawih kan segini mainan. Jangan pernah menyepelekan sholat, jangan pernah menganggap remeh masalah sunnah, karena ini akan merongrong keyakinan kita. Akidah kita akan menjadi hancur lebur karena kita menyepelekan masalah sunnah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru mencontohkan, dan keagungan Rasul diperbanyak dengan melakukan sholat atau perkara-perkara sunnah. Jadi tong aya bahasa atau sunat, ya. Ayat itu rukun sholatnya sama, semuanya sama, yang bedanya niatnya dan waktunya. Hadanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bihaqqi ma nazzala biha wa bihaqqi man anzalta alaihi anta taqdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, saya pribadi dan keluarga ya mohon dimaafkan apabila selama membersamai kita bersama-sama tentunya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mudah-mudahan bapak-bapak, rekan-rekan semua bisa memaafkannya dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.